Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Sebuah tekad kami proklamirkan di hadapan-Mu Tuhan, kami mau ikut Yesus. Kami mau dengar kata-kata Yesus. Kami mau lakukan apa yang Kau inginkan. Ketika dunia menarik kami untuk mengikut Dia. Ketika dunia menawarkan kami untuk menggoda kami. Ketika dunia mengajak kami untuk berjalan di sisinya. Kami tetap mengikut Engkau. Maka sekarang Tuhan waktunya kami untuk boleh mendengar akan suara-Mu. Kami mau untuk taat. Kami mau untuk ikut setiap perkataan firman-Mu. Maka berkati jam pemberitaan firman pada saat ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara. Juga yang ada di YouTube mungkin ya akan menyaksikannya pada kesempatan yang lain. Tuhan memberkati dan mengasihi kita semuanya. Saudara-saudara, hari ini saya ketika tak lama duduk di bangku, saya dikagetkan saudara-saudara ya oleh Bapak majelis kita saudara-saudara ya. Dia bilang gini, Pak David dari Satya Wacana ya? Loh, kok tahu? Rupanya dia stalking saudara-saudara. Dia ngecek ya, yang namanya pendeta David Purnomo tuh kayak apa gitu ya. Dan salah satu informasinya adalah saya berasal dari Satya Wacana. Terus dia cerita saudara-saudara, saya barusan pasang wifi di Satya Wacana Salatiga. Pasang wifi di sana saudara-saudara. Saya tanya, lah ngapain pasang wifi aja sampai jauh-jauh cari provider dari Jakarta? Oh iya, soalnya dia sudah kenal saya sekitar 20 tahun yang lalu. Ya, dia saudara-saudara yang memasang wifi di sana, dan sekarang saudara-saudara mereka minta lagi karena sudah kenal, tahu lebih dalam, maka untuk pasang wifi ya dipanggillah orang dari Jakarta ke kampus saya yang lama ini saudara-saudara. Hari ini kita belajar dan kita ingin belajar mengenai masalah mengetahui dan mengenal. Karena rupanya tahu, mengenal dan mengenal lebih jauh, mengenal lebih dalam itu menentukan seberapa kita trust, seberapa kita percaya, dan pada akhirnya seberapa kita mau untuk melakukan apa yang diharapkan. Saya akan memulai saudara-saudara melihat dari bacaan firman Tuhan. Mari kita buka bersama Matius 7 ayat 21 sampai 23. Saya harus biasakan diri sebentar nih ya, karena pakai masker oksigen kita mulai sedikit berbeda. Matius pasal yang ke-7 ayatnya yang ke-21 sampai yang ke-23 akan saya bacakan untuk kita. Dikatakan demikian, bukan setiap orang yang berseru kepadaku, bukan beriman ya atau percaya ya, tapi berseru. Saya ulangi sekali lagi. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. 2 kali kata berseru. Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi nama-Mu? Yang dimaksudmu ini adalah Yesus. Karena kalau kita melihat situasinya dikatakan ayat yang ke-21, setiap orang yang berseru kepadaku, artinya kepada Yesus, Yesus yang berbicara. Jadi mengatakan bernubuat demi nama-Mu, nama Yesus. Dan mengusir setan demi nama-Mu, demi nama Yesus. Dan mengadakan banyak mujizat demi nama-Mu juga, demi nama Yesus. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Minggu lalu barusan kita belajar dari perikop sebelumnya cara mengenali guru-guru palsu. Dan kita mendapatkan jawaban cara mengenali khususnya dilihat dari buahnya. Hari ini kita bicara tentang cara Tuhan mengenali guru-guru palsu. Karena rupanya ada banyak guru-guru palsu melakukan aktivitas-aktivitas rohani yang luar biasa. Bahkan secara umum orang-orang berkata dia bahkan lebih daripada rohaniwan kami. Dia bahkan lebih daripada orang percaya yang lain. Ia bernubuat,
ya berlakukan banyak mujizat. Tapi cara Tuhan mengenali akan orang-orang ini rupanya adalah hal yang terpenting, karena pengenalan Tuhan atas dia menentukan apakah dia layak masuk surga atau tidak. Bapak Ibu saudara-saudara, ketika Tuhan hari ini memandang dari surga, mengarahkan wajahnya ke tempat ini, Dia juga sedang melihat dan mengawasi akan setiap kita. Anda dan saya pun juga ada yang ada di rumah. Dan Dia ingin mengatakan sesuatu kepada kita, hai, perhatikan dengan baik, karena aku tidak tertarik aktivitas rohanimu. Aku lebih tertarik apakah aku kenal engkau atau tidak. Sekali lagi, kata kenal ini macam-macam artinya, saudara-saudara. Ya, mengenal sekedar tahu atau mengenal yang lebih jauh. Bahasa Yunani, saudara-saudara, minimal ada 5, saudara-saudara ya. Ya, kata Yunani yang berkenaan dengan kata tahu atau kata mengenal ini. Yang pertama adalah suneimi, saudara-saudara. Suneimi itu adalah mengenal secara panca indera. Ya, mengenal secara panca indera. Ya, tadi Pak Daniel langsung ngajak saya, beritahu saya, nasi pecel yang enak katanya. Di mana Pak? Bintaro. Saya sudah catat itu Pak. ya. Yang pertama sekedar tahu, lalu ngicipin. Berarti kalau kenal secara panca indera itu berarti apa? Sudah ngerasakan, saudara-saudara. Ya, kalau kenalan itu berarti kenalan biasa. Ya, kita sempat, halo Pak, halo, salaman mungkin. Sekarang kalau kita nggak bisa salaman ya tos mungkin. Kita saudara-saudara pernah tahu secara indrawi. Yang kedua adalah epistamai, saudara-saudara, kenal sebagai pengetahuan umum. Kenal Presiden Jokowi? Kenal dalam arti pengetahuan umum, saudara-saudara. Ya, saya barusan dikenalkan sama dia pecel Bintaro. Ya, nah ini berarti pengetahuan, sekedar tahu, saudara-saudara. Yang berikutnya adalah oida atau eido, saudara-saudara. Eido artinya adalah mengetahui secara persepsi mental. Kelihatannya dia orang baik kok. Kelihatannya orang baik. Persepsi mental. Memang oido, saudara-saudara, atau eido ini kalau mentalnya sampai dalam banget, menjadi sesuatu hal yang sudah unity, sejiwa. Tapi secara umum hanya baru bentuk persepsi saja. Kelihatannya baik kok, gitu ya saudara-saudara ya. Yang berikutnya adalah ginosko. Ginosko ini mengenal karena sudah mengamati, sudah mengalami. Dia bukannya kelihatan baik, dia memang baik. Saya pernah ditolong loh. Nah, ini namanya saudara-saudara adalah ginosko. Kata ginosko mengenal dalam sebuah pengalaman dan akhirnya bisa membuat sebuah keputusan. Inilah saudara-saudara yang kadang juga dipakai di dalam pengenalan antara suami istri. Ketika suami istri melakukan persetubuhan, kadang-kadang saudara-saudara dipakai istilah ginosko, mengenal dalam artian sebuah sebuah keputusan terjadi di sana. Ya, transaksi bisnisnya Bapak majelis kita itu saudara-saudara karena mengenal. Jadi akhirnya buat keputusan kita minta yang dia. Yang lebih jauh adalah epiginosko, saudara-saudara, adalah mengenal secara pasti, cermat karena terlibat langsung. Kekristenan dimulai dari ginosko, mengenal sebagai sebuah pengalaman pribadi. Dan harus bertumbuh dalam epiginosko, semakin dalam mengenal dan semakin dalam mengenal dan semakin dalam mengenal. Ya, saudara-saudara, kekristenan itu dimulai dari ginosko dan bertumbuh di dalam epiginosko, saudara-saudara. Matius 7 ayat yang ke-20, ketika kita diminta mengenali guru palsu, menggunakan istilah epiginosko. Artinya apa? Bukan sekedar tahu. Bahkan bukan sekedar ikut sama dia, tapi sudah terlibat. Guru palsu itu demikian sulit untuk dimengerti. Bagi kita sebagai jemaat atau sebagai orang dari luar, sebelum kita masuk lebih dalam, lalu dia cerita, ngobrol-ngobrol, keluar kata-kata saudara-saudara yang namanya, wah tuh kita maunya gini ya, baru kita bisa paham. Loh, ternyata pikirannya yang di dalam, hatinya yang di dalam, modelnya kayak gini tuh. Jadi ketika mengetahui buahnya itu harus sampai dalam banget. Gak bisa cuma sekedar ginosko, sekedar jemaatnya itu gak bisa. Harus masuk lebih dalam baru ketahuan. Tapi bagi Tuhan saudara-saudara lebih simpel untuk mengetahui karena dia mengerti akan hati kita. Maka dikatakan pada Matius 7 ayat 23, I never knew you, saya tak
pernah kenal kamu menggunakan kata ginosko. Ingat ginosko artinya apa? Ada sebuah transaksi di sana. Karena sudah kenal, akhirnya menolong dia untuk membuat sebuah keputusan. Jadi Tuhan mengatakan kita nggak pernah punya hubungan apa-apa. Lu cuma tahu gue juga cuma tahu lu. Kita nggak punya hubungan apa-apa. Ya, maka kemudian Tuhan mengatakan aku tidak pernah kenal engkau. Ciri utama saudara-saudara orang-orang yang semacam ini adalah he never knew God. And God said, I never knew you. Kita akan bahas hal ini lagi nanti di bagian akhir daripada uraian firman. Tapi mari kita saudara-saudara mengeksposisi akan ayat demi ayatnya lebih dahulu. Mari kita lihat ayat 21 sekali lagi. Bukan setiap orang dikatakan, sebentar, maafkan nih saya punya, oh no, sebentar. Bukan setiap orang yang berseru dikatakan. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan. Menggunakan kata kurios, penguasa, majikan, tuan. Ya, bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Kata berseru ini menggunakan kata lego, saudara-saudara. Lego itu artinya berbicara secara intensif. Memanggil, ngomong secara serius. Kalau Anda ngomong secara serius sama Tuhan, biasanya apa yang Anda katakan? Biasanya minta sesuatu. Kalau kita doa, ada kebutuhan, lalu kemudian kita baru doanya serius. Kalau doa nggak ada kebutuhan, kadang-kadang basa-basi, betul ya? Ya, ada yang nggak tahu doa makan cepat aja seret, basa-basi kadang-kadang. Tapi kalau sudah ada persoalan, ada kebutuhan, baru kita doa atau bicara secara intensif, secara serius. Rupanya orang-orang yang disebutkan oleh Tuhan ini adalah orang-orang yang biasa berseru kepada Tuhan. Yang mengaku Tuhan adalah penguasa, dia punya otoritas, dia punya kekuasaan. Dan dia berseru, kemungkinan sekali dalam sebuah bentuk berseru meminta tolong. Meminta tolong untuk apa? Supaya Tuhan memenuhi keinginannya. Supaya Tuhan memenuhi kehendaknya. Jadi saudara-saudara, hari pada bagian ini sebenarnya Tuhan sedang membuat sebuah kontras. Kamu tuh biasa berseru. Tapi yang kamu serukan adalah sesuatu supaya Tuhan sang penguasa mengikuti keinginanmu. Dan kemudian Tuhan mengatakan kamu tidak akan pernah bisa masuk kerajaan surga karena sebenarnya kamu tidak pernah melakukan kehendak Bapa. Rupanya ada banyak orang Kristen atau menyebut diri Kristen. Bahkan di dalam kasus ini adalah rohaniwan sekalipun. Yang ketika mereka datang kepada Tuhan. Mereka hanya berseru meminta Tuhan dengan kekuasaannya yang luar biasa itu mengikuti kehendaknya sendiri. Daripada saudara-saudara, dia berkata Tuhan saya mau melakukan kehendak-Mu. Makanya Tuhan gak kenal dia. Ya kamu selalu minta, selalu doa. Saya tahu itu. Tapi apa kamu doakan sebenarnya adalah kamu enggak trust pada saya. Saudara tahukah kenapa kita mau melakukan sesuatu untuk seseorang? Karena kita percaya, karena kita trust. Saudara ketika kita berdoa kepada Tuhan, semakin kau mengenal akan Tuhan, semakin kau memahami siapa Tuhan, semakin kau menyadari akan kehendak Tuhan dalam hidupmu, engkau akan semakin trust. Ada masanya kita banyak berdoa, Tuhan saya ingin ini, Tuhan saya ingin itu. Tuhan tolong saya bercita-cita ingin lakukan ini, saya ingin lakukan itu. Tapi ada waktunya kita kemudian lebih teras sama Tuhan, Tuhan kehendak-Mu yang jadi. Kalau saya milih sendiri, kalau saya paksakan kehendak sendiri, belum tentu baik. Seringkali malah berujung pada keburukan. Diikutin Tuhan jadinya salah. Enggak diikutin Tuhan, jadinya kecewa. Betul atau betul? Makanya saudara-saudara semakin orang mengenal Tuhan,
Semakin orang memahami akan pribadi Tuhan, semakin orang mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kita, dia akan mengatakan, saya mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Berapa banyak di antara kita saudara-saudara serius untuk mengenal akan kehendak Bapa. Saudara, di zaman Google semacam ini, untuk mengenal seseorang kita bisa lakukan banyak hal. Ya, kita stalking, tadi sempat saya singgung ya. Siapa sih David Nugroho Purnomo ini? Ketahuan tuh kurikulum vitae saya. Ya, saudara-saudara, karena antusias. Kenapa kita pengen tahu kayak apa sih orangnya? Jadi kemudian kita dapatkan itu saudara-saudara akan quote in quote ciri-ciri pribadinya. Seberapa serius kita untuk mengenal Tuhan hari ini? Atau kita lebih banyak serius mengenali akan kehendak sendiri? Di zaman yang demikian sulit sekarang di pandemi ini, banyak orang pikir apa yang harus saya lakukan, apa harus saya lakukan, dan resources apa yang saya butuhkan untuk bisa mewujudkan akan keinginan saya. Tapi pernahkah kita berpikir di zaman pandemi ini, apa maksud Tuhan buat saya untuk boleh menolong, menjawab akan kebutuhan dunia? Ketika semua orang sedang berseru, memohon untuk bisa lepas daripada tantangan dan persoalan yang ada. Bukan cuma Anda. Semua orang. Mereka punya pergumulan yang sama dengan kita. Bahkan mungkin jauh di antara mereka lebih berat daripada kita. Saudara, baru minggu lalu saya khotbah di gereja saya. Satu-satunya orang yang diharapkan bisa bertahan dengan tegar dan kuat di tengah-tengah zaman yang sulit semacam ini. Namanya adalah orang Kristen, saudara. Orang non-Kristen yang belum percaya kepada Tuhan atau Kristen yang KTP, mereka bisa limbung. Mereka mungkin akan jatuh. Namun saya percaya Tuhan menopang kita sedemikian rupa sehingga satu-satunya yang seharusnya bisa tegar di tengah-tengah tantangan yang demikian besar yang melanda akan dunia ini adalah Anda dan saya yang sungguh-sungguh mengenal Dia. Dan bukan hanya tegar, bahkan kita bisa menolong orang lain karena kita bertanya tentang apakah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Dan kita melakukan kehendak Bapa. Saudara, setiap minggu kita melakukan doa pengakuan dosa. Dan permisi tanya, apakah minggu depan kita melakukan dosa yang sama atau tidak? Dan minggu depannya lagi apakah ketika kita beri kesempatan untuk memikirkan akan dosa apa? Kita memikirkan dosa yang sudah kita lakukan minggu lalu dan 2 minggu lalu. Kapan kita sungguh-sungguh memikirkan kehendak Bapa? Kita lebih banyak berpikir tentang commission sin, dosa yang diperintahkan untuk tidak dilakukan sehingga kita melanggarnya. Sementara kita melupakan dosa yang namanya omission sin, dosa yang seharusnya dilakukan tapi kita nggak lakukan. Anda disuruh mengabarkan Injil dan kita tidak melakukannya. Anda disuruh untuk mengenalkan Tuhan, membacakan firman, mengerti akan kehendak-Nya. Anda nggak melakukannya. Dan itu adalah perkara yang sama saudara-saudara di mata Tuhan. Karena Tuhan tidak ingin kita ada di dalam gigi netral. Tuhan ingin kita pada gigi maju 1, 2, 3 bahkan sampai 5. Berapi-api, giat untuk Tuhan. Sementara kita mainnya cuma netral, atret. Nah, kapan majunya? Tuhan berkata pada bagian ini, mereka memang berseru, mereka lego, mereka berbicara seintensif, mereka panggil kurie, kurios, Tuhan, Sang Penguasa. Tapi ternyata saudara-saudara mereka panggil Sang Penguasa itu hanya untuk menuruti kehendak-Nya sendiri. Dan tidak pernah berpikir, karena Engkau adalah penguasa hidup saya ingin melayani Engkau, saya ingin melakukan apa yang Engkau perintahkan, saya ingin menyenangkan hati Engkau, saya ingin berkenan di dalam hadirat. Ya lebih tertarik pada kehendak-Nya sendiri daripada kehendak Tuhan. Lebih tertarik pada perkara di bumi daripada perkara di sorga. Makanya Tuhan membuat sebuah kontras yang berikutnya. Kamu gak layak di kerajaan sorga. Karena pikiranmu hanya terfokus pada dunia, kerajaan dunia. Kamu gak tertarik pada perkara sorga. Karena kamu lebih tertarik pada perkara dunia. Ngapain kamu di sorga? Saudara, ini adalah sebuah pukulan yang keras. Karena Tuhan sedang berbicara kepada orang-orang yang dekat dengan kerajaan Allah. Tapi tidak pernah rela masuk ke dalam kerajaan Allah.
tahu banyak tentang kekristenan, tapi gak pernah mau sungguh-sungguh menyerahkan hidupnya menjadi orang Kristen yang sejati. Ya bahkan memanipulasi atau memperalat Tuhan untuk memenuhi akan keinginannya Tuhan. Engkau sudah berjanji Tuhan, Engkau akan memberikan apa yang kami minta. Ya kami 2-3 orang berkumpul dan ketika kami berseru kepada Engkau akan memberikan. Sekarang kasih dong, mana janjimu? Ketika orang-orang yang duniawi ini ingin masuk pada kerajaan surga, Tuhan berkata, enggak layak. Dikatakan saudara-saudara, ya, Tuhan berkata saudara-saudara, engkau tidak akan masuk di dalam kerajaan surga. Yang kedua, ayat 22 saya ingin bacakan, saya rangkai dengan 23b. Pada hari terakhir kata firman Tuhan, banyak orang, banyak ya, bukan sedikit ya. Bahasa Yunaninya saudara-saudara memang banyak, palas itu banyak. Banyak orang akan berseru kepadaku. Kali ini menggunakan kata ereo. Ereo itu memanggil, teriak, berseru. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku. Dia teriak, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Tuhan mengusir setan demi namamu. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga. 23b, enyalah daripadaku kamu sekalian bukan orang yang melayani Tuhan. Kamu sekalian bukan para pelayanku. Kamu sekalian bukan para hambaku yang setia. Yang luar biasa spektakuler. Yang dahsyat. Yang sudah memberitakan akan namaku di banyak tempat. Tapi justru dikatakan kamu sekalian pembuat kejahatan. Saudara, pakai nama Tuhan Yesus itu bukan ciri melayani Tuhan. Bukan ciri. Kalau yang pertama saudara-saudara mereka berseru kepada Tuhan tapi tak tertarik kehendak Tuhan. Yang kedua mereka berseru demi nama Tuhan namun bukan untuk kemuliaan Tuhan. Saya ulangi, kalau yang pertama mereka berseru kepada Tuhan tapi tak tertarik kehendak Tuhan. Yang kedua saudara-saudara mereka berseru demi nama Tuhan, pakai nama Tuhan, dalam nama Tuhan. Namun bukan untuk kemuliaan Tuhan. Kan mereka melakukan kejahatan saudara-saudara. Oh iya mereka melayani. Tapi belum tentu seorang yang pelayanan itu sungguh-sungguh saudara-saudara mengenalkan Tuhan. Oh iya saudara-saudara, mereka membuat nama Yesus dikenal oleh orang banyak. Karena mereka bernubuat demi nama Yesus. Karena mereka bikin mujizat demi nama Yesus. Karena mereka usir setan demi nama Yesus. Namun mereka sendiri anehnya tidak mengenal Yesus secara pribadi. Siapa bilang mengusir setan harus kenal Yesus, harus percaya Yesus. Yesus sendiri pernah berkata, setan bisa saling ngusir. Lu kena setan, kesetanan. Halo, siapa yang hari Sabtu malam kemarin kesetanan? Barusan marah-marah saudara-saudara. Ya. Gak harus saudara-saudara setan diusir oleh Tuhan. Setan penghulunya yang lebih besar bisa usir setan yang lebih kecil. Siapa yang bilang bernubuat harus orang-orang yang diutus Tuhan, pelayan Tuhan yang sejati. Tukang ramal hari ini ramai dan banyak. Kenapa ramai? Pernah benar ramalannya. Kalau tiap kali salah pasti sepi. Kenapa rame? Pernah benar. Mungkin malah sering benar. Orang-orang saudara-saudara yang berbuat mujizat, apakah harus saudara-saudara mereka adalah orang-orang Kristen yang sungguh-sungguh mengenal Tuhan? Belum tentu. Dukun juga banyak. Laku juga mereka. Artinya dipercaya bisa bikin mujizat dalam tanda kutip. Yang sakit jadi sembuh. Yang gak punya duit jadi kebanjiran duit. Yang dagangannya enggak laku, jadi laku. Bisa saudara-saudara. Walaupun pakai nama Yesus, saya pernah dengar, saya pernah pelayanan di daerah Minahasa saudara-saudara. Dukun-dukun di sana pakai nama, pakai doanya pakai apa? Pakai doa Bapa kami. Ya karena tahu, ya yang datang kepada dia kebanyakan latar belakang Kristen, ya udah, ya kuasanya mah kuasa setan. Tapi disuruh doanya dah tentang doa Bapa kami. Lu kok bisa? Bisa. Firman Tuhan mengatakan saudara-saudara
bahwa para pelayan Tuhan yang kelihatannya dahsyat ini bukan jaminan mereka mengenal Yesus, menyerahkan dirinya pada Yesus, ginosko kepada Yesus secara pribadi. Mereka tak kenal Tuhan, tapi mereka berani memperkenalkan Tuhan pada banyak orang. Mereka mungkin membawa jiwa-jiwa untuk percaya Yesus, namun mereka hanyalah calo surga yang tertarik pada kerajaan surga. Saudara tahu calo ya? Ya, saudara-saudara kalau punya online salah satu agent travel, saudara-saudara tanpa menyebut nama gitu ya, kan nggak di-endorse katanya ya, tanpa menyebut nama. Ya kita saudara-saudara minta sama dia, minta saya ke Paris gitu. Ya agentnya nggak ikut ke Paris, cuman siapin tiket aja. Zaman dulu calo saudara-saudara terminal kan ya. Ayo Pulau Gadung. Semua orang disuruh masuk, ayo ke Pulau Gadung. Dianya nggak ikut masuk. Orang ini saudara-saudara populerkan Yesus memang. Tapi orang ini tidak pernah mengenal akan Yesus secara pribadi. Kalau yang orang ini saudara-saudara orang ini kita boleh sebut, you just make me known, but you know me not. You just make me known. Kamu hanya sekedar membuat saya dikenal orang. But you know me not. Kamu tidak mengenal aku. Terakhir ayat 23. Yang pertama saudara-saudara mereka berseru kepada Tuhan tapi tak tertarik kehendak Tuhan. Makanya Tuhan saudara-saudara menolak mereka, tidak layak kerajaan surga. Yang kedua mereka berseru demi nama Tuhan. Namun bukan untuk kemuliaan Tuhan. Mereka pakai nama Tuhan. Tapi sebenarnya adalah berbuat jahat. Mereka sebenarnya adalah melanggar aturan. Ergo zomenoi saudara-saudara ten anomia. Anomia itu artinya adalah melanggar akan aturan. Aturan moral, aturan hukum. Mereka langgar semuanya. Supaya apa? Supaya mereka bisa mendapatkan keuntungan. Ya mereka saudara-saudara berseru demi nama Tuhan. Namun bukan untuk kemuliaan Tuhan. Karena mereka sebenarnya adalah pelanggar moral. Mereka adalah orang-orang saudara-saudara yang mencari keuntungan daripada bisnis rohani pakai nama Tuhan. Yang ketiga, ada saatnya mereka terdiam dan Tuhan yang berseru kepada mereka. 23 dikatakan pada waktu itulah aku akan bicara langsung belak-belakan berterus terang kepada mereka. Dan berkata, aku tidak pernah ginosko kamu. Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Pertanyaan saya, kapan Yesus terus terang? Pada hari terakhir. Jadi sekarang belum terus terang. Sekarang yang berseru-seru itu para nabi palsu. Sekarang yang berseru-seru adalah orang-orang yang kelihatannya pelayanan. Sekarang yang berseru-seru adalah orang-orang yang Kristen KTP, yang hanya memperalat Tuhan untuk memuaskan keinginannya sendiri. Sekarang ada waktu di mana manusia-manusia semacam yang berseru dan Tuhan masih diam. Tapi akan datang waktunya kata Tuhan. Pada hari terakhir, aku akan berseru kepadamu. Dikatakan aku akan berterus terang, aku tidak pernah mengenal engkau, enyahlah daripadaku. Dan mereka akan terdiam. Saudara-saudara, kalau Anda ingin berjumpa dengan Tuhan, kalimat apa yang ingin Anda dengar dari Tuhan? Engkau bisa punya pengetahuan Alkitab yang banyak, tapi tanpa pengenalan pribadi kepada Tuhan, gak ada gunanya. Engkau bisa melayani Tuhan habis-habisan. Paulus berkata pada 1 Korintus 12, bahkan ketika saya menyerahkan nyawa tapi tanpa kasih, nggak ada gunanya. Berkorban habis-habisan juga nggak ada gunanya. Karena yang lebih penting daripada segala apa yang kita lakukan untuk Tuhan dan apa yang kita lakukan demi Tuhan adalah apakah kita mengenal Tuhan secara pribadi, ginosko, dan lebih jauh, lebih dalam lagi, mengenal lebih lagi dan lebih lagi. Epi ginosko itu namanya baru bertumbuh dalam pengenalan akan Tuhan. Pada waktu itulah katanya Tuhan akan berterus terang. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus berkata pada waktu itu,
I never knew you. Saya enggak pernah kenal engkau. As you never know me. Sebagaimana kamu sebenarnya tidak pernah mengenal aku. Saudara pernah diusir orang? Kalau Anda datang kepada rumah seseorang, Anda mau maksa masuk, dan orang itu tidak menghendaki Anda masuk, maka kita akan diusir. Saudara-saudara, orang-orang ini pede banget. Saya pasti masuk surga. Orang ini merasa sudah menjadi orang Kristen yang baik. Aktivitas pelayanannya banyak. Bahkan membawa jiwa-jiwa mungkin. Walaupun dengan pelayanan yang palsu, walaupun dengan cara yang salah, tapi bawa jiwa. Saya lupa saya pernah bicara di sini atau enggak, saudara-saudara. Tapi di dalam kitab, di surat Filipi dan di surat Galatia, Paulus sempat, saudara-saudara, memberikan sebuah kontras, saudara-saudara. Ada orang menyampaikan Injil yang sejati, tapi rasul palsu atau guru palsu. Ada orang, saudara-saudara, yang Injilnya palsu, tapi yang menyampaikan malaikat. Tuhan Paulus ngomong apa? Yang Injil sejati lebih penting. Injil sejati itu yang menyelamatkan. Daripada seorang malaikat tapi kabarkan Injil palsu. Jadi beritanya yang menyelamatkan. Nah, orang-orang ini kira-kira semacam yang dikatakan di Filipi ini. Mereka adalah pembawa Injil yang benar. Enggak salah. Mereka ngajar, mereka bawa banyak jiwa. Tapi sebenarnya adalah guru palsu yang mencari keinginan sendiri, yang berbuat kejahatan. Makanya saudara-saudara, kita mengenali mereka itu sulit. Kita harus epiginosko, minggu lalu kita membahas dia saya rasa. Tapi Tuhan tahu, kita nggak ada ginosko. Nggak ada hubungan saling mengenal. Cuma sekedar tahu aja. Tapi kita nggak pernah punya pengalaman saling mengenal yang sejati. Saudara-saudara, pada waktu itulah kata Tuhan, sekarang lu mau masuk rumah gue. Kamu masuk ke kerajaan saya, kita nggak kenal. Nggak usah kegeeran. Kalau pakai bahasa sekarang. Sehingga kamu marah, saya kan harus masuk. Saya sudah mengatakan, enyalah engkau. Hai kamu pembuat kejahatan. Apoksoreite, artinya saudara-saudara pergi, menjauh daripadaku. Saya gak mau dekat-dekat sama kamu. Di bumi kamu gak pernah mau dekat sama saya, kamu cuma dekat dengan dunia. Sekarang waktu meninggal, masuk surga, seolah berhadapan surga, seolah-olah sok kenal, sok dekat aja. Gua gak kenal lu. I never know you as you never know me. Saudara-saudara, saya ingin tutup dengan kisah sederhana, saudara-saudara. Ada orang konon berkata pernah ke neraka, tapi malah ajak orang lain turun ke neraka ya. Ada orang, saudara-saudara, pernah ke neraka juga, lalu ajak orang untuk jangan masuk neraka, saudara-saudara. Salah satu orang semacam ini adalah pendeta Daniel Ekekuwu dari Nigeria, saudara-saudara. Kisah yang dia ceritakan kemungkinan sekali jujur, saudara-saudara. Ya, saya sempat searching, saudara-saudara. Tapi intinya bukan tentang dianya, saya ingin ceritakan apa yang dia katakan, saudara-saudara. Dia ngomong gini, saudara-saudara. Saya lihat ada banyak orang Kristen. Saya lihat ada banyak pelayan Tuhan. Saya lihat banyak pendeta besar. Ternyata kok di neraka katanya. Terus dia ngomong gini, saudara-saudara. Setelah ditunjukin banyak orang, lalu malaikatnya juga bilang gini, lu tahu nggak? Lu juga harusnya masuk neraka. Nah, dia kaget. Dia sudah jadi pendeta waktu itu. Dia sudah melayani Tuhan waktu itu. Orang tuanya mendidik dia dalam hal kekristenan. Dia sebenarnya tahu tentang Yesus. Dia khotbah tentang Yesus. Dia mengajar tentang Yesus. Tapi ternyata dia nggak cukup kenal Yesus. Dia belum serahkan hatinya dan hidupnya sungguh-sungguh sama Yesus. Dia nggak trust pada Yesus sehingga dia tidak mau melakukan kehendak Bapa yang disampaikan melalui Yesus kepada dia. Ia hanyalah pembuat kejahatan melalui segala nubuatnya, khotbah, melalui segala pengajarannya, melalui segala tindak lanjutnya. Hanya sekedar membuat kejahatan. Dan dia, saudara-saudara, setelah bangkit ceritanya gitulah ya. Dia berkata, jangan masuk neraka.
bukan karena kamu nggak tahu siapa Yesus, tapi karena kamu nggak punya pengenalan pribadi dengan Yesus. Pertanyaan yang sama akan saya ajukan buat setiap kita semua. Jangan masuk neraka. Sendiri di hati kita, apakah kita sungguh-sungguh kenal Yesus secara pribadi dan bertumbuh terus-menerus dalam pengenalan kita akan Dia. Dan bukan sekedar tahu tentang Yesus. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa surgawi, ini kami Tuhan. Gentar kami ya Bapa. Karena di akhir daripada kehidupan kami, di akhir daripada pelayanan kami bahkan, di akhir daripada pengabdian kami kepada Engkau Tuhan, Engkau akan membuka akan isi hati kami yang terdalam. Dan di sanalah Engkau akan mendapati dan berterus terang kepada kami. Apakah Engkau mengenal kami seperti kami juga sudah mengenal Engkau secara dalam. Atau sesungguhnya kekristenan kami hanyalah kekristenan yang di luar saja. Mudah sekali dikelitek, dikupas luarnya. Dan busuknya ada di dalamnya. Kami bersyukur hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman. Itu artinya Engkau memberikan kami kesempatan untuk kembali mengintrospeksi akan diri kami dan kembali untuk mengarahkan hati kami kepada Engkau. Ya Bapa, kami buka hati kami yang terdalam. Kami memohonnya Tuhan, anugerah-Mu Bapa. Bangkitkan lagi cinta kami kepadamu. Kami memohon anugerah-Mu ya Bapa. Kobarkan lagi hati kami yang mungkin selama ini menjadi dingin. Supaya kami kembali berkorbar. Dan jika ada 1-2 orang di antara kami, entahkah yang duduk di tempat ini, pun juga yang mendengarkan firman Tuhan melalui YouTube ini, yang belum mengenal Yesus secara pribadi, yang belum mengambil keputusan menjadikan Yesus juru selamat dan Tuhan secara pribadi, yang hanya sekedar tahu, sekedar ikut-ikutan, diajak teman atau saudara, tapi tidak pernah mengambil keputusan sungguh-sungguh untuk masuk dalam kerajaan surga dengan menerima Yesus secara pribadi. Saya digerakkan untuk mendoakan Anda. Kau boleh taruh tangan di dada, lembut saja. Di rumah engkau boleh tinggalkan aktivitasmu sebentar, ya, dan kau boleh taruh tanganmu di dada. Dan saya ingin berdoa buat kita. Kami tidak mau hanya jadi calo rohani. Kami enggak mau hanya jadi pendengar kabar keselamatan. Kami enggak mau hanya sekedar tahu tentang indahnya surga. Kami ingin Tuhan satu kali masuk di surga itu. Kami mau Tuhan menerima akan keselamatan itu. Kami ingin mengalami Tuhan apa artinya menjadi anak-anak Tuhan yang sejati. Maka kami taruh tangan kami di dada sebagai sebuah simbol sederhana. Bahwa kami ingin mengenal Engkau secara pribadi sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Aku berdoa di dalam nama Yesus Kristus sebagai seorang hamba Tuhan. Oh, untuk setiap hati yang terbuka. Oh Tuhan, biar kiranya Engkau menjamah akan hati mereka. Dan biar Engkau masuk dan tinggal dalam hati mereka. Suci kuduskan Bapa surgawi. Hari ini Engkau mengalami kelahiran baru oleh karena nama Yesus Kristus dan pemberitaan firman Tuhan. Dan Roh Kudus akan tinggal dalam hidupmu. Engkau akan mengalami segala perkara yang indah mulia. Segala perkara surgawi yang mengubahkan selera rohanimu pada perkara-perkara surga itu. Dan bukan semata-mata perkara duniawi lagi. Hari ini engkau diselamatkan dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatmu yang pribadi. Haleluya. Terima kasih Bapa surgawi. Ajar kami untuk terus bertumbuh dalam pengenalan kami akan Engkau. Dalam Kristus Yesus, haleluya.